Selamat datang di channel Bodanani Riau. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembaharu pendidikan. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Nani. Kali ini kita akan membahas RPPM minggu ke-8. Nah, minggu ke-8 ini temanya adalah kebutuhan dengan subtema minuman. Nah, teman-teman yang ingin tahu apa saja rancangan-rancangan yang Bunda Nani buat minggu ini, lihat terus videonya ya. Nah, teman-teman, untuk RPP minggu ke-8 itu temanya kebutuhan dengan subtema minuman. Nah, subtemanya yaitu jenis-jenis minuman, manfaat minuman, asal minuman, peralatan minuman, minuman yang boleh dan tidak boleh diminum. Nah, teman-teman, untuk materi rancangan pembelajaran kita minggu ini itu seperti biasa ada 12 rancangan yang Bunda Nani siapkan. Yang setiap masing-masing aspek perkembangan Bunda Nani menyiapkan 2 materi pembelajaran. Nah, yang pertama untuk nilai agama dan moral yaitu melaksanakan doa. Yang kedua menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Kemudian aspek fisik motorik, yang pertama kemampuan motorik kasar, yang kedua mengetahui cara hidup sehat. Nah, untuk aspek perkembangan kognitif itu yang pertama mengenal nama, bentuk, ukuran, dan bilangan. Yang kedua cara menggunakan secara tepat peralatan barang-barang bekas pakai. Untuk aspek perkembangan sosial emosional, yang pertama yaitu senang berbagi makanan dan minuman, kemudian mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. Kemudian bahasa itu bercerita tentang apa yang sudah dilakukan dan menuliskan pikiran walaupun huruf masih terbalik atau tidak lengkap. Yang seni yaitu menampilkan aktivitas seni dan membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni. Nah, teman-teman, untuk RPPM minggu ini sengaja Bunda Nani tidak menyediakan nomor indikator setelah kompetensi dasar karena di masing-masing sekolah itu memiliki masing-masing nomor indikator yang berbeda. Jadi teman-teman silahkan menyesuaikan sendiri nomor indikator yang akan teman-teman siapkan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan melihat RPPM yang akan kita serahkan kepada orang tua, terlebih dahulu Bunda Nani mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah mendukung channel Bodanani Riau. Bagi yang belum, silahkan tekan dulu ya tombol subscribe, like, share ke akun media sosial teman-teman semuanya dan kepada yang membutuhkannya. Kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan sesuatu yang kita berikan itu. Nah, kali ini mari kita lihat RPPM yang akan kita bagikan kepada orang tua. Nah, teman-teman, untuk RPPM yang akan kita berikan kepada orang tua seperti biasa kita tetap menyampaikan materi atau aspek yang akan dikembangkan dalam kegiatan pilihan main yang kita sediakan itu. Nah, di sini berurutan dari mulai aspek nilai agama dan moral sampai aspek seni, mulai dari materi melaksanakan doa sampai materi membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni. Semua dibuat berurut berdasarkan RPPM yang ada di dalam arsip administrasi pembelajaran kelas kita. Selanjutnya kemudian di sini Bunda Nani akan membacakan kegiatan atau pilihan main yang kita siapkan untuk minggu depan. Untuk minggu ke-8 dengan tema kebutuhan dan subtema minuman. Yang pertama sesuai dengan urutan materi pembelajaran tadi, mulai dari nilai agama dan moral, maka di sini Bunda Nani juga susun berdasarkan urutan tersebut tadi, mulai dari 1 sampai 12. Jadi seperti biasa Bunda Nani selalu sampaikan bahwa Bunda Nani konsisten menyediakan ada 12 kegiatan main. Jika teman-teman ingin menambahkan berbagai macam kegiatan lain, silakan teman-teman jabarkan seperti yang pernah Bunda Nani sebutkan dalam kegiatan dalam video sebelumnya, yaitu video menjabarkan satu kegiatan main di RPPM menjadi beberapa jenis kegiatan main di RPPH. Nah, baik, untuk di sini yang pertama kegiatan mainnya yang Bunda Nani siapkan yaitu aku sudah bisa membaca doa mau minum susu. Yang kedua, aku tahu bagaimana cara minum yang benar. Kemudian yang ketiga, senangnya bermain engklek bersama kakak, adik, ayah, dan ibu. Kemudian nomor 4, lihatlah aku bisa menyebutkan berapa gelas air minum yang dibutuhkan tubuh kita. Kemudian yang kelima, senangnya bermain peran bersama mama, adik, kakak, dan ayah, berjualan minuman di pasar atau di toko menggunakan barang bekas atau sisa peralatan rumah tangga yang ada di rumah. Yang keenam, lihatlah aku menyusun bangunan dari wadah tempat minuman bekas, tempat minuman sisa, atau tempat minuman pakai. Kemudian yang ketujuh, aku senang berbagi minuman dengan adik dan kakak. Yang kedelapan, aku mengetahui
mengapa tubuhku membutuhkan air. Yang ke-9, aku sudah bisa menyampaikan atau menceritakan kegiatan yang sudah aku lakukan minggu ini. Yang ke-10, alhamdulillah aku senang meniru tulisan pada botol bekas yang ada di sekitar. Yang ke-11, senangnya menyanyikan lagu Aku Mau Air. Yang ke-12, lihatlah gambar minumanku. Nah teman-teman, mungkin teman-teman ada sebagian yang menanyakan, Bun, kenapa sih jarang ada kegiatan menulisnya di RPPM yang Bunda Nani rancang. Nah teman-teman, kegiatan menulis itu sebenarnya pada anak usia dini itu akan muncul dengan sendirinya, akan muncul keinginan sendiri anak untuk memenuhi kebutuhannya mengapa ingin menulis. Misalnya ketika sedang membuat bermain peran, ketika ada yang membeli, nah akan muncul keinginan si anak ini untuk menulis apa ya, berapa harganya misalnya dituliskan. Atau misalnya ketika setelah membuat bangunan, nah ketika membuat bangunan, terkadang anak misalnya ini membuat bangunan toko penjual minuman misalnya. Nah, nanti di situ kita akan memancing anak, orang tua akan memberikan simulasi kepada anak, orang tua akan memancing anak, ini apa ya, misalnya begitu. Kemudian nanti anak akan muncul sendiri keinginannya untuk membuat nama tokonya itu. Ah, disitulah terpancing anak untuk menulis. Jadi kenapa Bunda Nani memang tidak selalu menyediakan kegiatan-kegiatan yang berjenis menuliskan gitu. Jarang sekali ada Bunda Nani menyiapkan seperti itu. Karena kenapa? Karena dalam anak usia dini ini nantinya ketika sudah melakukan aktivitas, anak usia dini akan sendiri merasakan apa yang dibutuhkannya. Ketika membuat sesuatu, anak usia dini akan merasa membutuhkan bahwa ini akan saya kasihkan, ini akan saya kasihkan, situ akan muncul. Atau misalnya ketika sedang membuat gambar, nanti di dalam gambar itu dibutuhkannya pingin kasih nama rumah gitu, atau pingin kasih nama ETS misalnya, seperti itu. Nah begitu kira-kira teman-teman kenapa Bunda Nani memang tidak sering menyediakan jenis kegiatan sifatnya seperti menulis di dalam rancangan RPPM yang kita rancang ini. Karena anak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya begini, ketika nanti anak membutuhkan sebuah tulisan, anak akan berusaha untuk mencoba membuat atau mencoba untuk menulis. Nah setelah itu seperti biasa teman-teman, di bagian terakhir kita tetap membuatkan atau menyampaikan kepada orang tua bahwa pilihan main ini tidak harus dilaksanakan dalam satu hari atau tidak harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya dari 1 sampai 12. Dan jadi anak-anak boleh memilih yang mana yang mau dilakukannya, atau bahkan anak-anak boleh memilih minat yang lain. Namun satu yang menjadi catatan, orang tua tetap harus menstimulus anak agar anak itu berminat untuk melakukan kegiatan yang telah kita sediakan ini. Kemudian di bawah juga Bunda Nani menyiapkan ada 2 link, yang satu untuk link download dari blog Bunda Nani, yang kedua lagi dari link download melalui Google Drive. Jadi teman-teman bisa langsung download dan unduh, kemudian simpan RPPM yang untuk minggu ke-8 ini. Jadi maksudnya di deskripsi ini silahkan teman-teman cek deskripsi video ini. Di bawah di situ ada link downloadnya, ada 2 seperti yang Bunda Nani sebutkan tadi. Itu ada untuk langsung ke blognya Bunda Nani, kemudian bisa langsung link Google Drive-nya. Jadi teman-teman bisa langsung save format RPPM ini. Nah teman-teman, itu tadi RPPM untuk minggu ke-8, RPPM yang untuk menjadi administrasi kelas kita dan untuk yang akan diberikan kepada orang tua. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.